Dan kristologi ini penting sekali karena inilah senjata yang paling ampuh untuk menolak dan mengundurkan semua ajaran kristologi yang tidak benar, yang tidak percaya Yesus inkarnasi. Kita sekarang sudah fase kelima. Tahun lalu fase 4 saya mengatakan, waktu itu Dr. Stephen Chen ada di sini. Saya berkata kepada saudara-saudara, roh yang tidak percaya Kristus datang menjadi manusia, itu roh si jajal adanya. Barang siapa tidak percaya Kristus datang melalui keadaan manusia, tidak percaya inkarnasi, itu ajaran bidat, ajaran salah. Saudara-saudara, kenapa kita tidak menerima Islam? Karena Islam tidak percaya inkarnasi. Kenapa kita tidak percaya akan liberal? Karena liberal tidak percaya inkarnasi. Kenapa kita tidak percaya Gnostisisme? Karena Gnostisisme tidak percaya inkarnasi. Semua yang tidak percaya inkarnasi pasti interpretasi kristologi salah. Saudara-saudara, kunci untuk mengetahui iman yang benar di dalam kristologi, di dalam Pauline soteriologi, di dalam Injil yang diberitakan oleh Paulus mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gereja mendapatkan kunci. Itu sebab Paulus berkata di Galatia, jikalau ada orang datang kepadamu memberitakan Kristus yang berbeda dari Kristus yang kuberitakan, dia harus dijatuhkan kutuk. Itu di dalam kitab Galatia. Lalu engkau tanya, Paulus mengabarkan Kristus, ada orang lain mengabarkan Kristus lagi. Yang dikabarkan lain, kalau lain dengan Paulus, lain apanya? Paulus mengatakan Kristus adalah yang dilahirkan melalui anak darah Maria. Kristus datang melalui seorang wanita dan dilahirkan di bawah Taurat. Nah, ini yang benar. Saudara-saudara, barang siapa tidak percaya Kristus datang melalui keadaan tubuh, Kristus datang dilahirkan sebagai manusia, itu ajaran pasti salah. Saudara-saudara, semua yang anggap diri lebih tinggi daripada ajaran Alkitab adalah salah mengerti rencana Tuhan Allah. Karena Allah pakai satu-satunya cara, yaitu oknum kedua sendiri turun menjadi manusia, mempunyai sifat ilahi dan mempunyai sifat manusia di dalam satu pribadi, dua sifat, maka dia menjadi pengantara. Karena dia mempunyai sifat ilahi, dia mewakili Tuhan Allah untuk mendatangkan anugerah kepada manusia. Karena dia mempunyai sifat manusia, dia mewakili manusia minta pengampunan kepada Allah. Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka. Dia berada di dalam tubuh manusia. Dia berdoa sebagai anak Allah. Di dalam tubuh dia mempunyai sifat ilahi, maka dia mengatakan, Father, forgive them. Kenapa Yesus tidak mengatakan, Oh God, forgive them? Kenapa dia mengatakan Father? Karena dia bersifat anak Allah. Dia adalah ilahi yang mempunyai hak antara anak berkata-kata dengan Bapa. Dia adalah Allah sebagai anak. Allah berbicara kepada Bapa, Allah anak, Allah Bapa. Dia bersifat ilahi. Dia berdoa kapan? Dia berdoa waktu dia berdaging yang sedang dipaku, sedang menderita, sedang menanggung dosa kita. Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 24. In his own body, he bear our sins. Di dalam tubuh dia sedang menanggung dosa kita. Tetapi dalam sifat ilahinya, dia minta Bapa mengampuni mereka. Saudara masih tidak ngerti? Ini kristologi yang asli. Ini kristologi Alkitab. Maka Paulus berkata, jikalau ada yang memberitakan Yesus kepadamu, dia pakai nama Nabi Isa kah, pakai dia Nabi besar kah, nama dia adalah satu miras, satu dokayo kah, saya tidak peduli. Jikalau ada yang kabarkan Yesus kepadamu, tetapi lain dengan apa yang saya katakan, itu adalah nabi palsu. Jangan terima ajaran itu. Engkau harus dijatuhkan laknat. Karena Kristus yang asli ada Kristus yang tertulis di Galatia pasal 4 ayat 4. Mari kita membaca bersama-sama. Galatia pasal 4 ayat yang keempat, saya membaca satu kali, semua menyusul membaca bersama-sama. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Semua membaca 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya,
Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.